Nyesek, Irma Suryani bongkar bobrok Anies, yang bikin sakit hati kelompok 212. Irma Suryani Caniaku termasuk salah satu kader Nasdem yang paling vokal. Selain dari Gus Coy, ia kerap tampil di TV berdebat dengan lawan-lawan politiknya seperti Rocky Gerung dan Fadlizon. Kala itu, Irma juga kerap mengkritik Anies. Sampai-sampai ia pernah mengatakan, bingung dengan banyaknya janji kampanye Anies yang tidak terrealisasi. Contohnya adalah rumah DP 0 yang notabene program unggulannya. Ini rumah DP 0, program unggulan yang tidak terrealisasi, bahkan masuk ranah hukum, ujar Irma pada tahun 2021 silam. Kalau program unggulan saja realisasinya berantakan, bagaimana dengan program yang non-unggulan? Sudah bisa dipastikan akan lebih awut-awutan lagi. Dan apa yang disampaikan oleh Irma itu betul. Karena perhatikan saja, tidak ada satupun orang di dunia ini, termasuk buzzer Anies sekalipun, seperti Gas Khalifa dan Musni Umar, yang berani mengatakan program rumah DP 0 sukses. Namun, sungguh tidak ada menduga Surya Paloh akhirnya mengusung Anies sebagai capres tahun 2024, ketika masih ada kadernya yang jadi Menteri Jokowi. Beberapa kader yang tidak setuju dengan keputusan itu pun memutuskan hengkang dari Nasdem, seperti Niluh C. Lantik, Frederick Lumalinte, dan Panji Astika. Lantas, bagaimana dengan Irma? Apakah dia keluar pula dari Nasdem? Tidak, bro. Terlalu beresiko kalau ia hengkang dari Nasdem, karena jabatannya sebagai anggota DPR RI yang didapatkan dari PAW itu bisa dicopot seketika oleh Om Brewok. Jadi supaya aman, yang dilakukan oleh Irma adalah ikut-ikutan membela Anies, macam yang dilakukan oleh Willy Aditya dan kawan-kawan. Seperti ia pernah mengatakan, Anies adalah nasionalis sejati, dan ex-Mendikbud tersebut bersekutu dengan kelompok 212 supaya memenangi Pilgub saja. Untuk lebih jelasnya, berikut pernyataan Irma tersebut dalam sebuah video yang beredar di dunia maya. Anies ini cuma dicomot oleh kelompok 212, kemudian diposisikan seolah-olah dia bagian dari kelompok 212. Padahal saya kenal Anies loh. Saya kenal Anies karena dia deklarator Ormas Nasdem. Anies bukan orang yang seperti itu atau intoleran. Dia seorang nasionalis sebenarnya, tapi karena kebutuhan kemarin, kebutuhan dia juga perlu menang, ya diambil itu politik identitas yang mendukung dia sebegitu kuat di Pilkada DKI. Lanjut Irma lagi. Asik. Pernyataan tersebut memang seolah mengklarifikasi anggapan orang terhadap Anies selama ini, yang sangat dekat dengan kelompok intoleran. Tapi nggak segitunya juga kelas, karena itu sama saja dengan membongkar bobrok Anies bahwa ex-gubernur FPI tersebut hanya memanfaatkan kelompok 212 saja. Padahal mereka sudah berdarah-darah memperjuangkan Anies supaya terpilih jadi gubernur DKI. Dan jangan salah-salah, pernyataan Irma itu justru mengungkapkan fakta Anies yang sebenarnya, bahwa dia menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Artinya apa? Membela Anies boleh-boleh saja, tapi mesti hati-hati agar tidak menjadi bumerang. Karena memoles Anies supaya tampak nasionalis dan toleran itu sama sulitnya dengan memoles Ratna Sarumpait biar mirip Maudy Ayunda. Terakhir, apa yang terjadi?
Nyesek anggota PA212 dibuat demikian. Ternyata mereka yang selama ini telah berjuang pagi, siang, sore, dan malam, serta tidur di masjid dan sholat di jalan demi orang Islam terpilih menjadi gubernur DKI, hanya dimanfaatkan saja. Sia-sia semua pengorbanan yang telah PA212 berikan. Wajar bila kemudian ketika Novel Bakmukmin mengajukan diri sebagai cawapres Anies, tidak ditanggapi sama sekali oleh mantan rektor Universitas Paramadina itu. Kasihan. Padahal dialah yang paling ketul mau memenjarakan Ahok agar langkah Anies terpilih sebagai gubernur DKI menjadi lancar pada tahun 2017 silam. Tapi apa balasannya? Air susu dibalas air tuba Ferguson, alias kebaikan dibalas dengan masa bodoh. Hanya saja, kalau melihat ke belakang sih, jangankan PA212 yang mikirnya beda dan terbalik, Prabowo saja dihianati oleh Anies. Dulu dia pernah berjanji tidak akan mau bersaing melawan ketua umum Gerindra, tidak akan mau bersaing melawan ketua umum Gerindra itu. Sekarang malah secara terang-terangan mau merebut basis massa Prabowo dengan melakukan safari politik ke daerah-daerah yang menjadi kandang suara Prabowo di Pilpres tahun 2019 lalu, seperti di Aceh, Sumbar, dan Riau. Artinya apa? Terbongkarnya bobrok Anies oleh Irma ini tidak menutup kemungkinan membuat PA212 kapok mengusungnya lagi. Karena jangankan Novel Bakmukmin, cowok labil saja bisa sakit hati ketika tahu kalau dirinya hanya dimanfaatkan oleh pacarnya yang juga cowok. Buntutnya, PA212 berpotensi golput pada Pilpres tahun 2024 mendatang, lantaran tidak ada lagi sosok capres yang mau didukung. Dengan demikian, jangankan mau mendukung Nasdem, mendukung Anies saja kadrun belum tentu mau. Padahal salah satu tujuan Paloh main dua kaki yakni mengusung Anies. Padahal salah satu tujuan Paloh main dua kaki yakni mengusung Anies sementara masih ada kadernya yang jadi Menteri Jokowi adalah untuk mendapatkan suara dari pasukan kadrun ini. Jadi sangat wajar bila kemudian elektabilitas Nasdem bukannya naik tapi malah turun pasca salah usung capres. Begitulah kura-kura. Artikel ini diambil oleh siwo.com dan ditulis oleh Ferry Fadli. Bagaimana menurut Anda?